BI melayangkan surat ke Menteri Keuangan mengatakan bahwa Bank Senturi ini adalah bank yang gagal dan berakibat sistemik, berdampak sistemik, dan bisa membahayakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Bayangkan, Bank Gurem bisa membahayakan Indonesia. Teman-teman Siwet TV, tetap sehat, tetap semangat. Ini sih peristiwa lama ya, tetapi kita tidak boleh lupa terhadap sejarah. Kita tidak boleh lupa terhadap sesuatu yang merugikan negara kita. Ini diibaratkan luka lama yang sudah kita derita. Mendadak luka itu terkuak kembali. Akibat mungkin kita terjatuh dari motor, atau terjatuh lagi dari pohon, atau bisa juga diibaratkan sebagai dulu kita pernah mungkin terpleset dalam suatu kasus atau dalam suatu perkara, kesalahan kita yang waktu itu mungkin bisa kita tutupi. Mendadak nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu diungkit lagi sama orang lain. Kejadian ini sama persis dengan podcast anak muda beberapa hari yang lalu yang menghadirkan Rizal Ramli dan juga Rocky Gerung ya. Dihadirkan di podcast tersebut membicarakan mengenai presidensial threshold yang diinginkan menjadi 0%. Meskipun itu adalah wacana yang basi ya, karena hanya ingin berkuasa aja jadi 0%. Mereka nggak berpikir mengenai berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan di pemilihan presiden, bisa sampai berapa kali putaran. Nah, sontak mendadak, nggak ada angin, nggak ada hujan, Rizal Ramli mengatakan bahwa Demokrat dan SBY bisa menang di 2009 dengan kurang lebih 21%, itu akibat mendapat dana dari Senturi. Wah, ini, dan Rocky Gerung tertawa di situ. Wah, ini benar-benar meskipun sekilas, tetapi membuka luka lama lagi terhadap peristiwa di 2008 mengenai bailout dana talangan Bank Senturi. Ternyata apa yang terjadi? PDIP hanya dapat 16%, kemudian SBY modal uang Senturi naik 21% gitu loh. Iya kan? Kasus bailout atau dana talangan Bank Senturi itu terjadi di 2008 ya, di masa pemerintahan SBY yang pertama. Dan kasus ini sangat menggemparkan karena dana talangan yang demikian besar, 6,7 triliun. Padahal bank yang dikasih dana talangan ini, kalau menurut saya sih Bank Gurem ya. Saya waktu itu nggak dengar ada nama Bank Senturi aja, baru dengar ya. Beda sama bank-bank seperti BCA, Bank Lipo, itu kan berbeda ya. Jadi Bank Senturi ini adalah merger dari 3 bank, Bank Danpak, CIC, dan Bank Piko. Nah, dana talangan yang diberikan, digelontorkan pada masa itu sangat fantastis. Bagaimana ceritanya kok bisa ada dana bailout seperti itu untuk satu bank yang boleh dibilang nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Kalau BCA ya pasti ngaruh, bank-bank swasta yang besar-besar pasti ngaruh. Kalau ini mestinya nggak ngaruh. Mungkin memang 2008 terjadi krisis di dunia ya, dari Amerika menyebar ke dunia sampai mungkin ke Indonesia. Tapi kalau untuk cuman bank gurem seperti Senturi kita harus gelontorkan 6,7 triliun, ini memang suatu tanda tanya besar. Nah, pada tanggal 13 November 2008 itu Bank Senturi kalah clearing
ya, kalah clearing. Jadi orang mau clearing nggak bisa, narik duit juga mungkin nggak bisa ya waktu itu. Saya nggak tahu karena saya nggak ngerti Bank Senturi waktu itu. Terus oleh BI dikatakan bahwa Bank Senturi ini hanya akibat daripada penyetoran, keterlambatan penyetoran privan, ya. Jadi aman-aman sajalah, kira-kira seperti itu kata BI. Tetapi mendadak seminggu kemudian BI melayangkan surat ke Menteri Keuangan mengatakan bahwa Bank Senturi ini adalah bank yang gagal dan berakibat sistemik, berdampak sistemik, dan bisa membahayakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Bayangkan, Bank Gurem bisa membahayakan Indonesia. Yaitu terlepas daripada mungkin orang-orang bank lebih mengerti, saya bukan orang bank, tapi saya sih terus terang nggak pernah dengar ya namanya Bank Senturi dulu ya, sebelum gempar peristiwa ini terjadi. Bahkan wakil presiden pada saat itu, Yusuf Kala, mengatakan bahwa Bank Senturi ini adalah bank yang dirampok oleh pemiliknya. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan pada saat mereka bertemu bahwa dia merasa tertipu oleh BI, yang mestinya dia harus dibailout hanya 682 miliar atau 83 miliar menjadi 6,7 triliun. Bayangkan. Jadi ini sesuatu hal yang memang patut dicurigai karena pada saat itu adalah tahun politik. 2008 terus mau ke 2009. Terjadi tahun politik kembali di mana kita akan memilih capres dan cawapres. Oke, dan di situ ada dua pasang ya, capres Megawati dengan cawapresnya Prabowo Subianto, capres SBY, dan mendadak, nah ini yang lucu, mendadak nongollah nama Budiono, ex Gubernur Bank Indonesia. Ada apa ini? Saya nggak berani nuduh apa-apa, tapi ada apa? Mengapa begitu? Mendadak Budiono, padahal calon dari SBY pada saat itu sudah banyak banget ya kayaknya, tapi mendadak last minute Budiono lah yang terpilih menjadi cawapresnya, dan akhirnya SBY dan Budiono menang menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan Partai Demokrat menang secara fantastis 20-21%. Peristiwa bailout Bank Senturi ini memang memakan korban orang berprestasi. Siapa dia? Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani. Dia akhirnya mundur karena dia sudah distigma menurut dia di suatu kuliah umum. Ya, mungkin itu bukan kuliah sih, saya lebih cenderung bilang bahwa itu dia lagi curhat ya. Tapi di kuliah umum dia mengatakan tidak ada yang backup dia berjuang sendiri. Akhirnya dia distigma, dihukum seolah-olah dia bersalah tanpa pengadilan atau tanpa apapun, pokoknya dia salah. Akhirnya dia mundur sebagai Menteri Keuangan dan dia ditarik atau diterima di Bank Dunia sebagai Managing Director. Hebat kan? Tarik sebagai Managing Director. Kalau Bu Sri Mulyani ini korupsi, nggak mungkin Bank Dunia mau tarik dia. Bank Dunia juga pasti udah lihat seperti apa kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia. Apalagi bailout yang namanya Bank Senturi, pasti dia Bank Dunia itu nggak mungkin tidak mempunyai analis-analis yang top. Jadi Bu Sri Mulyani tetap diterima di Bank Dunia sebagai Managing Director. Dan akhirnya kita tahu di pemerintahan pertama Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani ditarik kembali pulang oleh Pak Jokowi untuk membereskan masalah keuangan di Indonesia dan balik menjadi Menteri Keuangan di Indonesia sampai sekarang, dan kita lihat prestasinya bukan main. Top, menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia, sedunia bahkan, dan top.
saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikte oleh siapapun, termasuk mereka yang menginginkan saya tidak di sini. Saya merasa berhasil dan saya merasa menang karena definisi saya adalah 3. Selama saya tidak mengkhianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka di situ saya menang. Terima kasih. Yang patut kita sayangkan sebagai masyarakat Indonesia adalah mengapa sih KPK atau mungkin Kejagung atau kepolisian kalau perlu kembali membuka kasus Senturi ini yang merugikan negara sudah hampir 6,7 triliun akibat dirampok pemiliknya seperti kata Yusuf Kala. Terus masa didiamkan sampai hari ini? Hanya ada 2 terdakwa, 3 sama si Robi Tantular itu yang pemiliknya, dan 2 deputi Bank Indonesia. Padahal kita tahu nggak mungkin 2 orang deputi ini dan si Robert Tantular ini bisa melakukan hal sedemikian tanpa di belakangnya ada kekuatan-kekuatan. Pasti itu. Terserah menurut kalian. Siapa tahu mungkin ada analis lain. Di sini jelas. Rizal Ramli sudah membuka lagi nih yang lama dengan kata-kata dia. Apakah KPK akan diem saja? Kejagung juga diem saja? Terus kepolisian juga diem saja? Karena kasus ini sangat-sangat heboh dan ruginya negara ini bukan main, dan semua itu adalah uang rakyat. Demikian teman-teman Siur TV, terlepas dari apakah benar atau tidak, yang penting analisa seperti ini perlu kita tetap jaga supaya kita tidak lupa bahwa terjadi hal-hal yang sangat-sangat merugikan rakyat di masa lalu. Ya, apakah hanya salah kebijakan, apakah hanya salah lihat, salah analisa, atau di balik itu ada niat busuk. Nah, kita nggak tahu, dan itu mesti dibeberkan, itu mesti dicoba buka kembali. Demikian dari saya, suara dari Ubud. Saya pamit.